Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Agape Brutarigan. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai simbol liturgi. Selamat menyaksikan. Simbol liturgi. Simbol dalam liturgi, pertama, simbol sebagai tanda untuk mengungkapkan atau menerangkan kenyataan ilahi. Dibutuhkan dan digunakan dalam perayaan liturgi sebab dalam perayaan liturgi, manusia mengalami perjumpaan dengan Allah dan perjumpaan itu difasilitasi oleh simbol-simbol yang digunakan. Pentingnya simbol dalam perayaan liturgi dipertegas dengan sejumlah dokumen gereja berikut. Yang pertama, dalam dimensi antropologis atau manusiawi, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan tanda dan simbol dalam komunikasi dengan sesamanya yang lain, antara lain melalui bahasa, gestur atau gerak-gerik. Simbol dan tanda dibutuhkan juga dalam relasi manusia dengan yang ilahi. Yang kedua, sejalan dengan itu, Konsili Trente juga menegaskan bahwa manusia secara alami adalah demikian, bahwa ia tidak dengan mudah dapat kontemplasikan atau merenungkan lebih dalam hal-hal ilahi tanpa bantuan hal-hal lahiriah atau fisik yang kelihatan. Oleh karena itu, gereja menggunakan sarana seperti lilin, dupa, pakaian liturgi, dan banyak elemen lainnya yang telah diwariskan dalam pengajaran dan tradisi rasuli, yang dengannya dapat ditampilkan keagungan suatu kurban atau kurban misa, dan melaluinya akal budi umat beriman dapat ditarik menuju akan hal-hal yang luhur atau yang ilahi namun tersembunyi. Dalam liturgi, simbol terdiri dari sejumlah tata gerak atau gestur, benda-benda yang digunakan, baik yang sifatnya alamiah maupun yang buatan. Saat ini kita akan melihat seputar tata gerak atau gestur sakramental yang terdiri dari penumpangan tangan, pengurapan suci, dan tanda salib. Pertama, penumpangan tangan merupakan gestur yang telah berlaku umum dalam kitab suci, dalam berbagai pemberkatan, dalam berbagai ritual perayaan kurban penyembuhan orang sakit. Dijumpai dalam perayaan baptis, krisma, ekaristi, rekonsiliasi, pengurapan orang sakit, perkawinan, tahbisan, dan berbagai pemberkatan. Gestur yang ditampilkan dalam penumpangan tangan di seluruh perayaan di atas adalah sama satu tangan kanan atau kedua tangan terentang atas sesuatu atau seseorang yang hendak ditumpangi tangan, namun makna simbolis dari masing-masing gestur berbeda. Yang pertama, sebagai pemilihan atau penunjukan seseorang pada satu tugas resmi. Penumpangan tangan dengan makna ini dilakukan oleh imam dan uskup dalam perayaan tahbisan. Yang kedua, sebagai pengalihan satu kuasa atau krisma. Penumpangan tangan dengan makna ini dilakukan oleh uskup dalam perayaan tahbisan imam dan tahbisan uskup. Ketiga, sebagai pengudusan pada Allah atas seseorang atau sesuatu. Penumpangan tangan dengan makna yang dilakukan pada saat imam memberkati seseorang atau suatu benda dalam perayaan pemberkatan. Yang keempat, sebagai tanda berkat ilahi pada diri seseorang. Penumpangan tangan dengan makna ini dilakukan pada saat imam memberkati pada akhir perayaan ekaristi. Kelima, sebagai pembersihan diri atas pengaruh dan kuasa setan. Penumpangan tangan dengan makna ini dilakukan oleh imam pada saat ia melakukan ritus aksorsi dan dalam persiapan menjelang perayaan baptis.
Yang keenam, sebagai seruan atas pengampuan dan rahmat Allah. Penumpangan tangan dengan makna ini dilakukan oleh imam pada saat ia memberikan absolusi pada pengakuan dosa. Dengan demikian, penumpangan tangan kerap disertai dengan rumusan doa yang hendak mengarahkan pada makna dan tanda salib yang mengindikasikan akan proses yang membentuk. Yang kedua, pengurapan suci. Pengurapan suci ini dapat dinyatakan baik kepada seseorang atau pada calon baptisan, pada calon tertahbis dan pada orang sakit, dan pada sesuatu benda atau pada altar kudus. Pada pelaksanaan baptis, minyak krisma diberikan pada neobaptis untuk mendapatkan keikutsertaan neobaptis dalam imamat Kristus. Pada pelaksanaan tahbisan suci, pengurapan minyak krisma diberikan kepada calon untuk menandakan ikatan yang kuat antara Roh Kudus dan tertahbis yang telah dianugerahi krisma imamat. Pada pelaksanaan pengurapan orang sakit, pengurapan menandakan bantuan rohani dan jasmani bagi orang sakit. Pada pelaksanaan upacara persiapan baptis, pengurapan menandakan perlindungan dalam menghadapi kuasa jahat. Pada pelaksanaan dedikasi atas altar, pengurapan suci bertujuan untuk menggarisbawahi simbolisasi oleh altar Kristus. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.